Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah metode penelitian yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Zinc Oxide dan Rasio Kitosan algina terhadap kapasitas absorpsi maksimum Qmax Pb2. Yang beranggotakan saya sendiri Imtiaz Yumna Isgihar, NIM I0523057. Saya Zahira Kesha Maharani dengan NIM I0523128. Di sini kami akan membahas salah satu masalah yang cukup serius, yaitu pencemaran logam berat di perairan, khususnya adalah pencemaran timbal. Pencemaran timbal sendiri itu menjadi tantangan yang besar untuk ditangani karena timbal sendiri memiliki sifat yang toksik atau beracun bagi makhluk hidup. Timbal sendiri juga sulit terurai secara alami dan cenderung bertahan lama di lingkungan. Karena sifatnya, timbal mampu terakumulasi dalam jaringan organisme hidup, di mana kehadiran timbal ini di perairan tidak hanya merusak kualitas air, tetapi juga mengganggu keseimbangan seluruh ekosistem perairan. Tidak hanya mengganggu ekosistem perairan, timbal juga memiliki dampak yang cukup serius bagi kesehatan manusia, karena timbal memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam rantai makanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia. Paparan timbal dalam waktu yang cukup panjang dapat merusak sistem saraf, ginjal, dan sistem hematopoietik atau pembentukan darah. Kemudian timbal juga sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun kognitif anak-anak. Karena risiko kesehatan yang cukup serius tersebut, WHO pada tahun 2017 menetapkan timbal sebagai polutan prioritas dengan ambang batas yang sangat ketat. Sejauh ini, metode yang digunakan untuk menangani pencemaran timbal itu ada presipitasi kimia, pertukaran ion, filtrasi membran, dan proses elektrokimia. Namun, metode-metode tersebut memiliki beberapa kekurangan, di antaranya tingginya biaya operasional, kompleksitas proses yang rumit, potensi terbentuknya limbah sekunder yang memerlukan penanganan yang lebih lanjut, serta cenderungnya menurun pada konsentrasi logam yang rendah, sehingga diperlukan alternatif metode yang lebih efisien dan ekonomis. Di sini kami memilih absorpsi sebagai solusi untuk metode yang lebih efisien dan ekonomis. Beberapa alasannya diantaranya ada yang pertama, lebih sederhana, fleksibel, serta dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi konsentrasi. Yang kedua, memungkinkan pemanfaatan material berbasis alami atau biopolimer yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, menjadi jembatan penggunaan biomasa sebagai absorben yang murah dan melimpah. Salah satunya adsorben berbasis biomasa. Manfaatnya itu ketersediaan melimpah di alam, biayanya rendah dan sifatnya ramah lingkungan. Contohnya itu kitosan dari cangkang rajungan, selulosa tongkol jagung, kulit durian, dan kulit pisang. Keterbatasannya dari biomas alami ini yaitu kapasitas absorpsi relatif masih rendah dibandingkan sintetik. Stabilitas mekaniknya kurang optimal dalam penggunaan jangka panjang dan sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi seperti pH dan waktu kontak, sehingga diperlukan upaya modifikasi dan inovasi terhadap pengembangan material melalui pembentukan material komposit. Dan berdasarkan jurnal yang kami baca, kami menemukan solusinya yaitu
Komposit kitosan alginat, karena memiliki kombinasi gugus aminah, hidroksil, dan karboksilat yang kuat mengikat logam. Penggabungan kitosan dan alginat ini meningkatkan stabilitas struktur dibandingkan penggunaan tunggal. Terbukti mampu meningkatkan kapasitas adsorpsi secara signifikan menurut Liu et al. Pada tahun 2025. Kemudian di sini kita masuk ke dalam penambahan zinc oxide. Jadi untuk solusi mengenai limbah timbal tadi, kami sudah menemukan adsorpsi sebagai solusinya. Nah, di sini kami juga memiliki inovasi dengan menambahkan seng oksida atau zinc oxide. Karena ternyata seng oksida di sini memiliki luas permukaan spesifik tinggi dan juga jumlah gugus hidroksil permukaan yang melimpah, sehingga ia dapat berperan efektif sebagai adsorben ion logam. Itu menurut Wang et al. Pada tahun 2025. Kemudian penambahan zinc oxide ke dalam matriks polimer juga dilaporkan mampu meningkatkan kapasitas adsorpsi matriks polimer tersebut, kemudian juga bisa memperbaiki sifat tekstural dan meningkatkan jumlah situs aktif. Nah, namun bagaimana komposisi yang tepat untuk menambahkan zinc oxide tadi? Ternyata menurut penelitian oleh Wulandari dan Habibi tahun 2023 dalam jurnalnya, ternyata komposisi agar adsorpsi zinc oxide dapat bekerja maksimum yaitu pada penambahan 1 gram untuk dalam komposisi ketosan, bukan ketosan dan alginat. Nah, kemudian menurut penelitian tersebut juga, untuk proses penyerapan yang paling baik itu akan terjadi pada pH 5. Ketika pH-nya terlalu rendah, nanti situs aktif pada adsorben itu dapat tertutup oleh ion hidrogen. Kemudian untuk waktu kontak yang paling maksimum itu terjadi pada 120 menit. Next. Nah, sehingga di sini kami dapat membuat beberapa rumusan masalah mengenai bagaimana komposit untuk ketosan dan alginat. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi zinc oxide terhadap Kmax Pb2, bagaimana pengaruh variasi ketosan alginat terhadap Kmax Pb2, berapa kombinasi optimum zinc oxide dan ketosan alginat yang menghasilkan Kmax tertinggi. Kemudian, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk menentukan pengaruh variasi konsentrasi zinc oxide terhadap Kmax Pb2. Kemudian yang selanjutnya itu untuk menentukan pengaruh variasi ketosan alginat terhadap Kmax Pb2. Kemudian yang ketiga menganalisis interaksi antara kedua faktor yaitu ketosan dan alginat dengan DOE. Kemudian yang terakhir untuk menentukan kombinasi optimum zinc oxide dan ketosan alginat sehingga dapat menghasilkan Kmax tertinggi. Next. Nah, kemudian untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama yaitu untuk menentukan formulasi optimum komposit ketosan alginat dan zinc oxide. Kemudian yang kedua untuk menambah data ilmiah mengenai modifikasi biopolimer untuk penjerapan. Kemudian yang ketiga menjadi dasar pengembangan adsorben Pb2 yang ramah lingkungan, yaitu adsorben berbasis biomasa. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.